Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ramadan move on. Move on kalau kata anak zaman now adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena menyangkut hati. Susah untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan atau suatu kegagalan. Butuh waktu dan butuh proses untuk melupakan itu semua. Akan tetapi, jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya, dan apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu yang terbaik. Jika kita meyakini itu semua, insya Allah kita bisa move on. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita move on, memperbaiki diri kita. Kita perbanyak ibadah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam kita memohon doa yang terbaik untuk kehidupan kita. Insya Allah akan mengijabah doa-doa kita. Karena pada bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memotivasi diri kita agar semangat untuk move on atau memperbaiki diri kita menjadi lebih baik, kita bisa mengambil beberapa kisah kehidupan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta kehidupan orang lain untuk kita jadikan pelajaran. Di antaranya ada suatu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya akan ceritakan, di mana ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 2 tahun menetap di Madinah bersama para sahabat. Ketika itu para sahabat kaum muhajirin dan ansor mempererat. Ketika itu para sahabat kaum muhajirin dan ansor mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh keimanan mereka. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk memulai kehidupan yang baru. Pada tahun itu perintah saum diturunkan, serta itu merupakan Ramadan pertama ketika perintah saum itu diturunkan. Pada tahun itu perintah saum diturunkan. Kalam-kalam ilahi diturunkan secara bertahap. Itu merupakan Ramadan pertama ketika perintah saum dilaksanakan. Dan pada tahun itu juga terjadi peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya tidak pernah menyulut perang, karena beliau memiliki sifat yang penyabar, penuh kasih sayang. Beliau tidak suka mencari masalah dengan orang lain. Akan tetapi kaum kafir Quraisy senang sekali menindas kaum muslimin. Pada saat Rasulullah serta para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah tanpa sebab, para kaum kafir Quraisy menghunuskan pedang kepada Rasulullah SAW, dan itu menyebabkan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ketika itu pada malamnya, malam 17 Ramadan itu, Rasulullah SAW serta para sahabat sholat malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kemenangan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi harinya para sahabat bersiap ke medan perang. Mereka perang tanpa perlengkapan yang lengkap, sangat berbeda dengan kaum kafir Quraisy. Mereka dibekali oleh persenjataan yang lengkap, baju lapis baja yang mengkilat. Tetapi itu tidak mengendurkan semangat
para sahabat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi mereka bahwasanya kemenangan akan diraih, dan jika mereka gugur, mereka akan masuk surganya Allah. Mereka berperang tanpa rasa takut, dan ketika mereka melawan ribuan tentara kafir Quraisy, dan ketika mereka menjalani perang, dan ketika perang berlangsung, 14 sahabat gugur. Mereka syahid di medan perang. Mereka melawan ribuan tentara kaum kafir Quraisy. Rasulullah terus berdoa memohon pertolongan Allah, dan Allah menurunkan tentara-tentaranya dari langit untuk membantu mereka. Itu sesuai dengan surat Ali Imran ayat 131. Ketika tentara-tentara Allah bergabung dengan para sahabat bertempur melawan kafir kaum Quraisy, mereka meraih kemenangan. Masya Allah, luar biasa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih izah Islam. Lantas, apakah kita patut untuk bersedih? Lantas, apakah kita patut untuk menyerah? Lantas, bagaimana dengan diri kita? Kita tentunya harus semangat, lebih semangat, karena kita sudah meraih kemenangan. Islam luar biasa, karena lalu kita bagaimana? Kita harus semangat untuk motif. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus semangat untuk memperbaiki diri kita. Kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah SAW, dari kisah Rasulullah SAW serta para sahabat yang berjuang tanpa rasa lelah, menahan lapar dan dahaga untuk meraih kemenangan, untuk menyongsong kehidupan yang baru. Kita juga harus begitu. Kita harus semangat, kita memperbaiki diri kita untuk kita bisa meraih kemenangan yang hakiki. Di bulan Ramadan ini kita yakin di sisa Ramadan yang akan memasuki 10 malam terakhir, mari kita perkuat tekad kita pupuk semangat kita perbanyak ibadah kita agar kita bisa move on, kita bisa memperbaiki diri kita bisa meraih berkah Ramadan, kita bisa meraih karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melupakan segala kesusahan, segala kegagalan yang sudah berlalu. Kita songsong masa depan, kita raih bulan penuh kemenangan. Ayo kita bersama-sama move on. Ramadan move on, tidak ada yang tidak mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.